Bagaimana supaya kita tidak monoton ini, supaya kita ada perubahan kelakuan di dalam hidup? Pertanyaan saya di situ. Tafadhol Ustadz Bahmid. Ya, memang perlu bagi seorang Muslim itu melakukan peningkatan dalam hidupnya. Dan sekarang kita dalam momen hijrah, berubah ke arah yang lebih baik. Tentu ke arah yang lebih baik ini secara totalitas, dimulai dari diri dan pribadi kita, lalu setelah itu kepada hal yang lebih besar, yaitu keluarga, masyarakat, dan setelah itu negara dan umat ini. Kita ingin seperti itu. Dan permulaan perbaikan diri itu dimulai dari an-nafs, dimulai dari perbaikan jiwa, nafs. Dan untuk jiwa tersebut memang betul ada tingkatannya. Yang paling rendah itu adalah tingkatan nafsu ammarah. Nafsu ini ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Selalu ajakannya adalah keburukan. Dasar nafsu itu seperti itu, dia tidak pernah mengenal batas puas. Lalu setelah itu ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, surat Al-Qiyamah. Nafsu yang selalu menyesal. Dia sering melakukan kebaikan, tapi kadang terjerumus kepada keburukan. Jadi dia sudah di tengah-tengah. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ini sudah tenang, sudah kecenderungannya kepada kebaikan. Ini yang diseru oleh Allah dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan ini kita doakan kepada Allah, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah iman itu sesuatu yang kami cintai, dan hiasilah iman itu di dalam hidup kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci kepada kefasikan, kepada kekufuran, dan kepada kemaksiatan. Kalau sudah seperti itu hati kita, subhanallah, ini disebut dengan hati yang tenang, selalu menginginkan kepada kebaikan. Dan itu harus melalui mujahadah, bukan hanya dengan angan-angan. Dan mujahadah itu, kata para ulama, dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu. Ilmu itu adalah dengan melakukan pengkajian. Kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji kata-kata para ulama tentang hal tersebut. Itu ilmu. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui betapa bahayanya nafsu yang tidak terkendali, dan kita tahu bagaimana bahayanya, bagaimana manfaatnya nafsu yang terkendali. Lalu kita tahu yang ketiga, bagaimana cara untuk menerapinya. Lalu setelah itu yang kedua adalah amal. Amal itu seperti apa? Kita langsung praktek.